balik lagi di Radio MI. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih bahas nggak jauh-jauh dari masker dan prokes. protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Iya, disingkat alias prokes. Dan seperti biasa itu kalau PUB. Iya, ke bawah ya karena aura dari bintang tamunya sudah langganan nih. Nih di acaranya Kak Renia nih kita pinjem dulu ya ini. Bintang tamunya. Balik lagi bareng Dr. Grace. Hai, apa kabar? Baik. Mbak Lisa, Manuke. Dokter tambah cantik tambah ya. cantik dan selalu segar. Ya, Sama. jadi auranya membawa ke kita juga ikutan segar ya Mbak Lisa. Benar. Dok, kabarnya hari ini gimana? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah, puji syukur. Sudah keliling kemana aja Dok dengan maskernya? Sudah kemana-mana ya, sudah mengunjungi Bali, tapi bukan buat liburan loh ya. Lagi-lagi tidak Bukan liburan. Iya, sudah ke Lombok, sudah ke Manado, sudah ke Sorong, udah ke Papua Barat ya. Berarti ini ya, dokter rajin swab. Oh udah biasa gitu. Jadi kalau Itu mau kayak swab, udah biasa. sebulan itu kayak hidung udah capek Ya lagi udah, langsung gitu. pergi. Sebentar, mumpung ingat nih, Dok sebenarnya setiap kita melakukan antigen swab kah, PCR kah atau apa begitu hasilnya negatif gitu ya, itu berapa lama sih Dok bisa kita pakai? Sebetulnya berapa lama bisa dipakainya hanya sebentar tuh dalam arti tergantung seberapa lama kita beraktivitas di luar yang ketemu dengan kerumunan. Contoh. Mobilitas ya. Misalnya PCR-nya hari ini dan hasilnya yang 1 hari jadi misalnya sudah negatif. Besokannya ke pesta kawinan. Misalnya besokannya nih pesta kawinan, terus kemudian protokol kesehatannya tidak digunakan dengan benar atau dikelilingi dengan orang yang menggunakan protokol kesehatan yang tidak benar, maka masih ada resiko kan tertular. Jadi seandainya negatifnya itu dibawa sampai dengan hari keesokan harinya, hanya berlaku sebetulnya sebelum dia mengunjungi tempat kerumunan itu. 2 hari ya. 2 hari. Jadi 2 begitu hari. selesai dari Secara kerumunan, sebetulnya betul. selesai dari kerumunan, kamu Sebaiknya harus cek lagi. lagi, gitu. Berarti harusnya setiap hari kita Sebenarnya gitu. Iya. Karena kita nggak tahu kita ketemu siapa saja, kecuali misalnya kita cek terus kemudian dengan orang-orang yang kita ketemu itu aja. Ya udah, karena mereka sama-sama juga di lokasi yang sama, kemudian kita selalu aktivitasnya bareng-bareng, maka itu bisa berlaku 2 minggu, seminggu gitu ya. Cuma kalau ternyata kita berkumpul dengan orang-orang yang nggak tahu nanti setelah pulang ini mau ketemu siapa, berkumpul dengan siapa, kemudian akan ketemu lagi, berarti kan dia sudah masuk ke klaster-klaster atau komunitas-komunitas yang lain. Yang mungkin saja yang mereka kunjungi adalah orang-orang yang di situ ada OTG-nya misalnya, atau memang sudah positif COVID misalnya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang hasilnya itu kadalusnya berapa lama, ya tergantung aja kamu sudah ketemu orang lagi secara kerumunan atau asing itu kapan gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya hari ini tes sama Nuke bareng, besok ketemu lagi sama Nuke, Ya udah, nggak sampai apa-apa. sampai tiba waktunya 2 minggu kita tes Yes. lagi ya. Asal kan memang dalam komunitas yang sama. Jadi misalnya di rumah juga Mbak Lisa udah cek swab di rumah aman, anak-anak juga pakai protokol kesehatan dengan benar atau keluarga. Terus kemudian Mbak Nuke juga di rumah udah pasti meyakinkan bahwa yang di rumah itu aman. Misalnya suami atau keluarganya sudah cek gitu ya. Maka sudah menikah belum sih by the way? Belum. Langsung makanya aku langsung pas dokter bilang sama suami Ya calon suami misalnya ada pacar. belum ya. juga dah, kalau mau cariin boleh. Jadi gebetan misalnya. Gak ada juga. kok jadi curhat. Jadi curcol ya. Ini protokol kesehatan ya, bukan Protokol kesehatan hati ya, belum ke situ ya. Jadi intinya kalau kita ketemu dengan orang asing dan misalnya kita pasti yakin loh orang asing itu sudah cek juga dan negatif, maka ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata ada anggota keluarga yang suka keluar aktivitasnya gitu kan, kemudian ternyata OTG, terus ada kita di situ dan kita nggak tahu, ternyata kita terpapar, kan kita juga bisa membawa virus itu kemana-mana. Itulah kenapa COVID-19 ini pengendaliannya itu dalam tanda kutip tidak semudah orang mengatakan ya udah tinggal pakai masker aja. Enggak, karena benar-benar protokol kesehatan itu harus dijalankan ketiga-tiganya, 3M ini dengan benar, dan kita juga harus 3T kan.
tracing, kemudian kita treatment gitu kan. Tracing, Juga treatment. ada yang namanya satu lagi testing. Oke. Tracing, testing, treatment. 3T. Mm-mm. Jadi selain 3M kita juga punya 3T. Jadi Saya baru rumus dengar. supaya kita tuh terhindar dari COVID-19 tuh 3M ditambah 3T gitu ya, dikurangi 2K. Apa tuh dok? Apa tuh dok? 2K itu adalah kerumunan dan Oke. kamar tertutup. Oh, Jadi oke. 3M, protokol 3M ditambahkan 3T tadi Tracing, yang tracing, tracking. testing dan treatment dikurangi, berarti harus menghindari kerumunan dan menghindari kamar tertutup atau ruangan tertutup. Seperti contohnya apa tuh? Dok? Contohnya studio kita ini kan makanya harus berkala. Jadi misalnya setelah syuting harus dalam jangka waktu 2 jam harus dibuka Iya. atau 1 jam sekali harus dibuka sehingga Oke. sirkulasi udaranya bisa keluar Oh, gitu oke. kan. Nah kalau kadang-kadang ruang tertutup itu misalnya kita di satu tempat restoran lah atau kafe atau ruang rapat kantor yang ventilasinya itu tidak dibuka tutup. Sehingga udaranya di situ-situ aja Muter muternya aja gitu ya. kan, Jadi muter virus itu aja. Itu bisa virus akhirnya juga bisa Berkembang biak di situ. di ruangan Tuh. tertutup. Makanya nggak usah belanja-belanja dulu, nitip aja sama Bang Sayur taruh depan. Bener. Kalau belanja sama abang tukang sayur ujung-ujungnya gosip ibu-ibu. Makanya taruh depan pagar, cantelin gitu. Nanti tinggal berapa kasih gitu Efektifnya kan. gitu Efektif ya. itu. Iya iya. Oke. Nah Oke. ini ngomong-ngomong protokol kesehatan awal-awalnya nih dok, seperti kita udah tahu deh. Yang pertama kali itu pasti masker. Masker aja. Sampai pernah harganya sebegitu Naiknya. naik banget. Akhirnya WHO sempat oke boleh pakai masker kain. Nah, ketika udah masker kain terus ada lagi masker balik lagi ke Masker mode medis. medis gitu kan. Sebenarnya nih dok kan apa ya? Pakai masker medis ataupun kain itu sama-sama nggak sih dok atau enggak? Yang paling Iya. bagus tuh pakai masker Fungsinya medis beda-beda. atau Fungsinya fungsi gitu beda. ya. Oh. Oke. Gini, jadi masker masing-masing itu punya fungsinya dan juga orang yang istilahnya yang diperuntukkan lah gitu ya. Kalau memang dalam kondisi orang yang sudah di atas 59 tahun gitu ya, saya sih sangat-sangat menyarankan menggunakan masker medis Di atas 59 di atas tahun. 59 tahun. Nih, Terus masker medisnya ini. seperti ya, kita pakai yang kita ya. pakai sekarang. Dan yang kedua adalah yang memang mampu untuk membeli masker medis. Oke. Karena kan memang harganya lumayan ya. Iya. Gitu. Yang ketiga adalah untuk yang memang sedang sakit. Oke. Mau sakitnya flu mau sakitnya batuk atau misalnya lagi dalam kondisi tidak enak badan lah gitu ya, pakailah yang masker medis gitu. Karena apa? Karena fungsi memfilternya atau memproteksinya, melindunginya itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain. Oke. Gitu. Nah, masker kain diperuntukkan adalah untuk ya misalnya orang sehat gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang misalnya memang mampunya membeli masker kain seperti itu, tapi dengan tingkat proteksi yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masker medis gitu Nah, maksud saya. kenapa kalau masker kain tuh ini ya dok ya, pemakaian semakin lama membuat kita juga jadi sesak gitu ya? Itu dia, makanya kan Ngerinya timbul jadi penyakit. iya karena gini, kalau kita lagi ngobrol menggunakan masker itu kan obrolan kita ini kan mengeluarkan uap pernafasan. CO2 Iya berarti. kan, iya walaupun itu CO2 tapi kan ada H2O-nya, ada Iya, airnya betul, kan, ada uapnya, air, uap ada airnya. Nah kalau kita menggunakan masker medis, menggunakan masker kain gitu ya, kalau kita juga aktif banget nih ngobrol nih kayak kita sekarang nih Mbak Lisa sama Nuke ya, maka kan masker itu kan menyerap uap pernafasan itu kan juga akan jadinya banyak. Jadi cepat basah maskernya. Nah, kalau masker yang basah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk bakteri virus itu berkembang. Oke. Jadinya makanya kadang-kadang orang pakai masker, kenapa aku jadi nelennya sakit sih gara-gara pakai masker? Kita kan ada yang kayak gitu. Nah, contohnya gini, di mulut kita pasti kan ada juga karang gigi, ada juga gigi bolong misalnya. Nah, itu mengandung bakteri virus juga kan, gitu. Bakteri juga, amoeba juga. Jadi pada saat dia itu akhirnya uap pernafasan diserap sama maskernya, di bagian dalam dia berkembang biak kan, kalau kita nafas kita hirup balik kan, ketelan lagi dia tuh bakteri virusnya Karena dia bisa nggak mengganggu, keluar betul. tadi. Oke.
dia jadi mengganggu saluran pernapasan. Supaya bagaimana menghindarinya, gantilah masker sesering mungkin. Kalau memang di luar sana ada angka 4 jam, setiap 4 jam masker harus diganti. Kalau ternyata kita yang aktivitasnya banyak ngobrol gitu ya, berbincang-bincang, berbicara, sebelum 4 jam juga harus diganti. Karena apa? Pasti sudah basah dalam waktu 1 jam 2 jam. Jadi itu berlaku untuk masker medis dan berlaku untuk masker kain. Supaya apa? Kita menghindari perkembangbiakan dari bakteri virus yang munculnya di area dalam. Jadi terhindar dari COVID tapi jadi radang gitu Betul, ya. iya, benar. Kita Tapi juga COVID enggak penyakit lain. sekarang gini, kalau misalnya masker medis, dia kan lapisannya sudah otomatis luar itu anti air, kemudian ada lapisan filter dalamnya, ada lapisan dalam lagi gitu kan. Nah, sedangkan masker kain rata-rata yang orang pakai itu kan jarang pakai masker 3 lapis kain, jarang ada. Cuma masih ada juga beberapa yang saya temukan masih pakai masker yang 1 lapis, masih pakai masker yang 2 lapis gitu ya. Sedangkan masker kain itu pasti kan pori-porinya lebih besar daripada masker medis gitu kan. Lebih cepat Betul. Nah, kalau misalnya dia basah, masker medis kan lapisan depannya juga basah. Nah, kalau misalnya ada virus bakteri dari luar yang menempel dengan tidak diganti maskernya, maka masker basah itu menjadi tempat perkembangbiakan. Yang tadinya cuma di luar karena basah ya dia bisa masuk ke dalam. Gitu, makanya jangan heran kalau masker kain yang tidak diganti berkala gitu ya, malah justru menimbulkan penyakit baru untuk orang yang memakainya. Apalagi kalau yang suka lihat pakainya masker scuba gitu ya. Ya, yang 1 lapis. Iya, itu kan cuma selapis. Itu bukannya udah nggak boleh ya, Dok? Sebetulnya bukan nggak boleh sih, memang masih bisa diperuntukkan bagi mereka yang memang mampunya membeli masker scuba aja. Tapi memang tidak direkomendasikan karena yang baik adalah masker 3 lapis gitu kan. Tapi kalau ternyata mereka masih menggunakan masker 1 lapis ya kalau memang punyanya itu ya nggak apa-apa, pakai aja dulu. Yang penting mereka juga harus diedukasi bahwa pergantian maskernya harus lebih sering. Karena kan basah udah gitu 1 lapis lagi kan gitu. Pasti untuk proteksinya pun juga pasti akan jauh lebih rendah daripada masker kain 3 lapis dan masker medis. Oke. Itu Nah, jadi fungsinya. sekarang kan lagi banyak nih Dok, marak masker udah mulai, masker kain udah mulai ada yang 2 lapis, 3 lapis, bisa diselipin tisu. Itu pengaruh nggak Dok? Berpengaruh. Jadi kalau dilapisin tisu kan jadi 3 lapis dia. Jadi sistem proteksinya jadi jauh lebih tinggi. Jadi dilapisin tisu pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Harus yang bener-bener 3 lapis gitu ya? Betul. Tapi yang dilapisi tisu tuh jangan di depan wajah kita tisunya, karena kan tisu tuh ada serbuknya. Harus Karena yang di tengah-tengah. harus yang di tengah-tengah gitu. Kalau yang di langsung di depan wajah kita justru bahaya karena apa? Ada serbuk-serbuk debunya yang mungkin akan terhirup masuk ke dalam paru-paru kita, malah akan menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Gitu. Nah sekarang ngomongin pakai masker, itu beberapa temen nih banyak saya baca juga. Sejak gue pakai masker jadi burn out, di sinilah jerawat lah apa segala macam. Itu apakah karena memang kulitnya sensitif? Atau karena yang kata dokter tadi bakteri atau gimana tuh Dok? Jadi itu ada juga 2 hal. Kalau misalnya ternyata kulitnya sangat sensitif bisa gitu ya dengan bahan kain atau dengan bahan masker tertentu jadi alergi dan timbulnya adalah breakout gitu ya, kecil-kecil jerawat. Tapi ada juga yang memang karena timbulnya tadi higienisnya akhirnya menurun kan karena tidak mengganti masker kainnya atau masker medisnya secara tepat. Jadi udah pakai make up nih, pakai bedak, ketutup masker, panas gitu kan, udah panas, keringetan, terus kita ngobrol juga mungkin dengan sanitasi oral kita juga yang kurang baik, maka akhirnya yang keluar udaranya nempel-nempel di kulit kita, nutupin pori-pori, ya sudahlah pasti biasanya akan terjadi jerawat. Jadi saran saya adalah kalau memang punya kulit sensitif, sering-sering deh ganti masker. Yang kedua, kalau misalnya memang kulitnya sensitif dan memakai masker selama bekerja, hindari sekarang penggunaan foundation yang terlalu banyak. Jadi jangan sampai udah pori-porinya udah pasti ketutup masker, ketutup foundation pula yang tebel gitu kan. Gak ada nafas. Gak ada nafas dia, kasihan, dan akhirnya bakteri yang berkembang biak di situ. Nah ini pertanyaan lagi. Ini kita bertanya hal-hal yang memang dekat sama kita ya Dok ya. Benar. Kadang begitu kita pakai masker nih benar sesuai aturan,
tiba-tiba makan kita taruh kan dok, terus kita mau pakai lagi, itu gimana dok? Nah, saran saya kalau misalnya kita sudah beraktivitas harian, terus kita kan udah saya masuk jam 8, kita makan siang jam 12, berarti udah 4 jam kan? Iya. Terus kita makan siang nih, ya udah maskernya langsung ganti baru pada saat kita selesai makan. Tapi jangan kalau dipakai misalkan ulang. Kalau misalkan baru Kalau Dok, misalnya baru mau keluar kantor nih ganti masker gitu kan, ada di tempat, ya udah jangan ditaruh di meja. Karena resikonya adalah bisa tertular dengan ada droplets yang menetes di dalam maskernya, atau akhirnya masker Anda yang Anda seorang OTG bisa membahayakan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau punya masker dilipat aja, dimasukin ke dalam plastik atau satu Lipat dua wadah, gitu ya, Dok? lipat 2, terus masukinnya ke kantong. Jadi istilahnya kalaupun memang itu ada virusnya, buat Anda sendiri, jangan diumbar ke orang sekitar Anda kayak gitu. Jadi tidak Dan melindungi juga, menularkan. betul. Berarti pemakaian yang di sini kalung terus habis itu digantung juga Nah, sebenarnya itu Iya, berbahaya. itu juga berbahaya karena kan masih dalam kondisi yang terbuka, sehingga kalau ternyata dia bersama dengan kerumunan yang lagi makan, kemudian ngobrol-ngobrol muncrat-muncrat di sampingnya, Kena apalagi deh. jaraknya kan nggak 1 meter nih, kena deh gitu, masih ada resiko di situ gitu. Cuma yang resikonya bukan kena ke maskernya, pada saat buka masker makan rame-rame, resikonya adalah orang-orang di sekitar kita yang lagi makan bareng. ngobrol bareng. Ngobrolnya itu kan pasti makan sambil ngobrol. Lu tahu gak sih nasi padang di situ enak banget gitu kan. Lu Apalagi tahu kalau gak udah sih? ketemu ya. Iya kan ketawanya bisa wah gitu. Jadi Bener-bener. jarak 1 meter aja kadang-kadang kurang untuk mencegah droplets itu kena ke kita. Karena kalau kita ngobrol biasa, jarak 1 meter tuh droplets masih bisa. Kalau misalnya kita teriak-teriak, droplets kita terpercik itu bisa sampai 2 meter. Kalau kita nyanyi bisa terpental sampai 3 meter dropletnya. Wow. Jadi itulah kenapa akhirnya penggunaan masker itu penting banget sekarang. Kenapa? Karena ada penelitiannya di Amerika. Jadi contohnya gini, ada piring agar-agar coklat yang untuk dipakai meneliti kan, perkembangbiakan dari bakteri dan sebagainya. Nah sekarang ada peneliti ambil 2 orang, yang satu pakai masker, yang satu tidak pakai masker. Nah, masing-masing di depannya ada 2 piring agar-agar coklat, di mana mereka disuruh ngobrol dulu nih, ngomong. Yang satu pakai masker, ngobrol, yang satu nggak pakai masker, ngobrol. Ternyata pada saat 24 jam kemudian di piring agar coklatnya itu yang di sini bersih gitu ya, yang ngobrol aja, yang di sini tuh masih ada bintik-bintik perkembangbiakan dari virus dan bakterinya. Terus dicoba lagi, yang pakai masker teriak gitu ya, teriak, kemudian bersin gitu, dan yang satu lagi juga teriak bersin. Akhirnya pada saat dilihat di piring agar coklatnya bersin aja masih ada tapi sedikit, sedangkan yang di sini bersin piring agar coklatnya udah berkembang biak penuh dengan virus dan bakteri. Jadi dapat dibuktikan bahwa kalau misalnya kita itu pakai masker, kita dapat meminimalisasi terjadinya droplets itu terpental. Jarak amannya 1 meter gitu. Jadi masker itu sangat-sangat penting untuk proteksi kita agar droplets itu tidak keluar dari seorang yang terinfeksi COVID dan terhindar dari orang yang terinfeksi COVID untuk masuk ke dalam tubuh kita, pintu masuk kita gitu. Jadi kalau sudah pakai masker tetap ya jaga jarak itu harus ya dok ya. Tetap. Apalagi yang menggunakan maskernya dengan cara yang salah, misalnya, atau dengan kualitas masker yang tidak baik gitu ya, maka jarak 1 meter itu tuh sebetulnya udah minimal banget yang harus dilakukan. Jadi gini contoh, kalau lilin katanya masker yang bagus itu adalah kalau kita tiup lilin itu nggak bisa ketiup lilinnya. Oh, iya. Ya kan ada yang ngomong kayak gitu. Kalau misalnya ternyata pakai masker 1 lapis nih, ditiup mati nggak apinya? Gitu. Di depan sini mati gak? Mati kan? Iya. Tapi kalau ternyata dia dengan masker 1 lapis jaraknya 1 meter ditiup, kira-kira apinya mati gak? Enggak. Jadi fungsi proteksi dari si maskernya akan sangat lebih baik didukung oleh jaga jarak yang tepat. Baik. Gitu loh. Jadi kenapa kita benar-benar harus disiplin melakukan 3M secara bersamaan? Karena contoh, kalau kita udah pakai masker dengan benar, kita udah jaga jarak, tapi kita pegang-pegang apa-apa terus nggak mau cuci tangan gitu ya. Terus kadang-kadang kita kan kalau masker tuh suka gatel. Turunin maskernya garuk-garuk hidung, kalau garuk-garuk mata gitu. Tangannya belum kan. cuci tangan. Tangannya belum cuci tangan. Nggak pakai hand sanitizer. Nah, nggak pakai hand sanitizer juga gitu, males dan sebagainya. Akhirnya kan ada resiko juga gitu di situ. Makanya 3M itu adalah satu kesatuan protokol kesehatan yang benar-benar bisa menyelamatkan kita dari
penyebaran COVID-19 ini. Karena cukup 5 menit loh ngobrol sama orang OTG atau dengan orang yang terinfeksi COVID-19, kita juga bisa ikutan positif. Hanya 5 menit. Baru ngomong, hai apa kabar? Hai apa kabar? Teng, akhirnya aku positif gitu. Oke. Nah tadi dokter kan ngomongin soal pakai masker yang benar. Kita kan di luar sana banyak, kalau masker kain kurang lebih modelnya sama ya dok ya. Cuman kan ada yang model 3D lah, Apalah, yang Mote-mote gitu ya, renda-renda gitu misalnya. Pokoknya Ya. sekarang jadi fashionable. Iya. Kayak fashionable banget. Nah, sebenarnya dok, yang benar-benar mumpuni itu yang kayak gimana sih dok? Yang Bahannya. bener-bener layak gitu ya, bener. dengan sebagai masker yang melindungi, karena fungsi masker adalah Melindungi, melindungi. Tapi kan benar. sekarang melindungi dan juga tampil fashionable. Oh itu dia dok. Gitu ya. Dan yang layak adalah masker itu adalah dapat membuat Anda bernafas dengan nyaman. Itu dulu. Dengan syarat rekomendasinya adalah masker medis atau masker dengan 3 lapis. Bahannya dulu ya, yang Pertama kali adalah harus bernafas bisa dengan nafas nyaman. aman. berarti bahan tidak terpengaruh karena kan banyak banget nih sekarang Nah, bahan-bahannya bahan beda-beda. juga sebetulnya sangat-sangat berpengaruh karena rekomendasi dari WHO itu kan ada 3. Lapisan kain yang di depan adalah lapisan kain yang anti air. Oke. Lapisan tengah adalah lapisan filternya. Jadi kadang-kadang orang kalau misalnya kita lihat di CDC dan sebagainya harus pakai filter kopi, teh dan sebagainya, tisu dan sebagainya gitu ya. Lapisan dalam adalah lapisan yang katun yang bisa menyerap uap pernafasan. Gitu ya. Nah, 3 lapisan ini memang fungsinya kan akan menjadi sangat baik karena 3 jenis bahan yang berbeda. Jadi kayak sistem proteksinya keju kan bolong-bolong tuh. Betul. Jadi kalau misalnya kita slice gitu kan, yang satu kena bolong tapi kena di depannya dia udah rapat lagi dan sebagainya gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Kalau misalnya ternyata kita mau tahu itu layak atau tidak, tadi abis dipakai nafas dulu, bisa nggak nafas dengan benar? Kenapa kita mau pakai masker ini nggak cuma semenit 2 menit, kita pakai masker ini untuk sepanjang aktivitas kita gitu kan. Jadi harus nafasnya nyaman. Setelah nafasnya nyaman, dia juga harus bisa menutup rapat area wajah kita. Misalnya menutup area hidung, kanan kiri gitu ya, area dagu, supaya apa? Memang supaya fungsi proteksinya kita dapatkan dengan maksimal. Apapun bentuknya kan ada yang Iya. Iya. Kalau misalnya ada yang apa Sekarang sih? tuh banyak bentuk, Dok. duck face atau apa gitu lah ya. Yang sampai ujungin runcing-runcing gitu. Itu kan kalau ternyata dia masih ada rongganya, masih ada resiko untuk terinfeksi COVID-19. Dari mana? Karena kalau kita nafas, udara itu kan dari depan kan sebetulnya. Kalau kita hembuskan nih kan baru keluar dari samping-samping kanan kiri dan juga dari depan. Nah, kalau misalnya ternyata kita berada di kerumunan, di supermarket, di pasar, atau lagi ketemu rapat sama teman-teman, ngopi, ngeteh sama teman-teman, terus tetap pakai masker sih, tapi pakai maskernya tuh ala-ala doang, cuma nempel gitu ya. Terus temennya tiba-tiba ada yang bersin aja, kan berarti wush, itu udah dropletnya kemana-mana. Nah, droplets itu kan dia pertama melayang-layang dulu nih di udara, dia baru turun kan. Nah, kalau ternyata kita hirup, kan masih masuk tuh dari atas, masih masuk dari kanan kiri kalau ternyata tidak menggunakan maskernya dengan benar. Makanya sangat disarankan untuk menggunakan tuh bener-bener hidungnya dirapetin ya, diginiin ya. terus kanan kirinya Oke. dicek. Kalau misalnya emang kegedean ya diikat bagian telinganya supaya lebih rapet kayak gitu. Ini nih resikonya orang pesek ya Mbak. Ada sampai di Sekarang di TikTok ada yang diplasterin gitu. Iya dok, jadi saya nggak punya. nah, Aduh, kalau kayak ini gitu. bukan resiko orang pesek, ini pasti banyak orang sering kebalik-balik. Iya sih. Nah dok, yang ini dok, yang benar itu ini yang di depan, kan pasti ada fungsi dong dok Iya, ketika dibuat iya, seperti betul, ini ya. Betul. Saya pernah baca, kalau sakit berarti yang ini di dalam. Oh iya, itu Nah, salah gimana? banget. Itu Gimana, salah Dok? banget. Penggunaan masker udah pasti harus seperti ini, jangan dibalik-balik. Oke, jadi yang pasti lipetannya ini harus mengarah ke bawah ya dok ya? Pokoknya yang bagian depan yang biasanya berwarna itu di bagian depan, yang putih itu lapisan putih yang Pasti di bagian belakang. wajah. Oh, oke. Itu pasti kayak gitu. Karena kan dia walaupun masker medis dia juga kan beda lapisannya. Bagian yang dalam kan untuk menyerap uap pernafasan juga gitu. Jadi ya harus dipakai dengan benar, jangan kebalik-balik. Jangan dianeh-anehin Jangan gitu ya. dianeh-anehin, bener. Anak zaman Gitu. sekarang tuh pakai masker banyak yang dianeh-anehin. Cuman karena biar kelihatan ketutup asal tutup gitu dok. Betul. Tapi Iya, biar iya, fashionable udah bilangnya apalah gitu ya. Apa sekarang kan yang tadi udah dibahas pakai Iya. gantungan Mulai ternyata kan itu pakai gantungan ternyata itu bahaya. malah lebih bahaya. Jadi sebetulnya sih bahaya atau tidak bahaya tergantung juga.
Kalau misalnya ternyata kita di kerumunan umum udah gitu udah terbuka dan ramai, terus kita taruh masker kita di sini dalam kondisi terbuka, ya hati-hati gitu kan, bisa ada, apalagi nggak diganti lagi, jadi udah basah maskernya dibiarkan menggelantung di udara bebas. Nah, Which is ini. udara bebas kita kan juga ada tadi droplets yang mungkin lagi melayang-layang kah atau apa yang nempel, apalagi rame. Tapi kalau ternyata dia cuma di kantor, cuma mau minum mau ditaruh di kalung, ya nggak apa-apa sementara daripada dia taruh meja misalnya ya kan, gitu juga nggak apa-apa. Tapi tadi ada term and conditionnya, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tuh harus bijaksana lah, apa yang harus kita lakukan itu tuh harus sesuai dengan yang memang tujuannya untuk apa sih, protokol kesehatan. Ya udah, kalau misalnya emang proteksi dijaga baik-baik juga gitu. Jadi prokes ini, protokol kesehatan ini sebenarnya nggak saklek banget ya dok ya. Tapi harus rajin make sama tahu waktunya kapan harus Betul, ganti, betul. waktunya nih gitu ya. Karena yang tahu kondisi tubuh kita Balik kan ya lagi kita kita. sendiri. Aturannya bener, aturannya 4 jam. Tapi ternyata sebelum 4 jam kita udah basah banget. Masih kita nunggu 4 jam? Enggak dong, ya kan? Ya harus pasti ganti ganti. lebih cepat. Jadi disesuaikan aja dengan aktivitas kita sehari-hari. Ini yang banyak salah nih dok, karena banyak yang beranggapan masyarakat kalau masker kesehatan yang seperti kita pakai ini itu bisa buat Seharian. seharian. Iya. Tapi kalau yang dari bahan cuma harus 4 4 jam. jam, Nah, benar. jadi banyak yang nggak pernah ganti seharian ini dok. Iya, iya, Masuk iya. kantor jam 9, pulang jam 5, ya Baik, itu itu aja. lagi. Sampai Iya, rumah memang. ini aja yang dipakai. Padahal maskernya udah dibuka, pakai Iya, lagi. Ternyata betul. salah ya pemirsa ini nggak Kalau karena kalaupun medis pun bukan berarti dia punya istilahnya kekebalan kemudian maskernya jadi steril juga enggak. Jadi dia sama kayak masker kain Tetep, juga. oke. Jadi kalau emang kita aktivitasnya memang sering ya gantilah sebelum 4 jam untuk sering ngobrol ya. Cuma kalau ternyata kita diem-diem aja ya udah 4 jam aja tetap harus ganti karena uap pernafasan kita gitu kan ada udaranya juga, betul, ada betul. uapnya kan gitu. beda-beda orang ya, kita sendiri yang tahu deh kira-kira Ya, masker kita udah kotor nih, udah kotor atau harus belum, udah ganti lembab atau nih. belum, Iya. gitu. Ya ganti deh, jangan nunggu, apalagi sekarang kan harga masker juga udah nggak lebih kayak baik lah, awal gitu. ya. Itu dulu Iya. harga gila-gilaan ya dok, maksudnya sekarang kan udah Oke bisa lah dijangkau gitu lah ya. Lagian gitu. kalau bersin. Kalau habis bersin sebaiknya juga maskernya diganti. Karena pasti basah. Karena orang bersin kan, ya udah didiemin aja gitu. Jangan Iya, karena nggak keluar basah gitu. Rasanya Makanya nggak kalau emang keluar, gak nyaman bener, ganti. bener, Tapi bener, kalau bener. emang ternyata masih nyaman gitu ya udah pakai gitu. Tapi 4 jam harus banget ganti setelah itu. Nah, ngomong-ngomong. ini kan ngomongin di area yang standar ya dok ya. Kalau yang olahraga dok, Nah itu dia dok, tadi saya juga mau tanya. Karena saya suka Lari. lari walaupun nggak di Sepeda, kerumunan gitu ya dok. Maksudnya di tempat yang memang sepi, kadang kita lari nggak ada orang. Cuman kadang-kadang mau pakai masker tuh kayak kok malah jadi sesak nafas ya dok. Iya. Itu Bahaya gimana, nggak sih Dok? kalau aku buka gitu sepanjang lari gitu. Oke, jadi gini persyaratannya adalah kalau mau olahraga di zaman pandemi COVID-19 ini kita harus pilih mau olahraga dengan kerumunan di tempat fasilitas umum atau olahraga di area yang lebih privasi ya, Oke. private di dekat rumah kita. Kalau ternyata area yang kerumunan fasilitas umum pasti kan ramai banget, itu wajib pakai masker mau olahraga apapun juga. Tapi kalau misalnya masih daerah rumah yang misalnya tahu nih kayaknya nggak akan ketemu siapa-siapa juga, nggak akan papasan. Kalaupun ada papasan sama tukang sayur kayak tukang apa gitu kita bawa dan kita tinggal pakai aja kalau seandainya kita mau ngobrol berinteraksi gitu. Oke. Jadi kalau balik lagi, kalau emang bisa jaga jarak yang benar dengan sekitarnya, lepas masker nggak apa-apa. Tapi kalau di kerumunan wajib pakai masker. Terus kalau ngap gimana? Turunin intensitas olahraganya. Bukan Jangan maskernya yang turun. diturunin. Bukan maskernya yang diturunin. Salah ya. Nah itu juga tuh salah dok, turunin hanya taruh di dagu, padahal itu juga nggak boleh. Ya. Iya gitu. Kalau ternyata emang olahraganya kita bisa jaga jarak, misalnya kalau kerumunan kan susah ya jaga jarak sebetulnya. bener. Apalagi kalau kita olahraga kan nafasnya tuh kan keluar lebih banyak gitu kan uap pernafasannya. Dan kita tahu COVID-19 ini lewat droplets. Nah droplets itu bisa terbawa dengan angin kan sebelum dia jatuh ke tanah. Nah kalau ternyata depan kita itu jarak enggak aman, dia lari, kita ngikutin barisnya dia, anginnya dia kan berarti akan langsung kena wajah kita kan. Hati-hati kalau ternyata yang lari itu adalah OTG misalnya, atau sudah positif COVID-19 dan kita tidak menyadarinya. Kita bisa terkena COVID-19 juga. Ya pinter-pinter Lihat jaga jarak, melihat betul. situasi ya dok. Ya. Bener, kalau emang kita di fasilitas umum dan kemudian bisa kita olahraga di pantai gitu, atau nggak olahraga di yang taman yang luas gitu kan, jauh-jauh gitu, ya nggak apa-apa lepas masker.
Asal kalau udah deket-deket orang yang ada pakai masker, yang nggak pakai masker terus berada di sekitar kita pakai masker kita gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinter aja. Cuma sakleknya kalau berada di fasilitas umum atau di luar olahraga wajib pakai masker. Kalau sesek gimana? Kabur dari kerumunan, menjauh, baru buka maskernya, bernafas dengan normal sampai kondisinya balik. Enggak capek lagi atau enggak lelah lagi gitu. Oke. Jangan olahraga yang terlalu berat mungkin ya kalau lagi di area yang ramai orang. Kalau kita masih awal-awal mau olahraga di luar gitu ya, pakai masker, intensitas kan diturunin. Tapi badan kita kan pinter Mbak Nuke, Mbak Lisa. Jadi lama-lama paru-paru kita akan membiasakan diri untuk bernafas dengan masker. Jadi mulailah dengan intensitas yang rendah, nanti lama-lama kita latihan untuk supaya paru-paru kita mampu untuk olahraga dengan intensitas yang seperti dulu kala kita lakukan. Dengan pakai masker. Dengan tetap pakai masker kalau di fasilitas umum rame-rame gitu. Nah, sekarang ini sempet tren setelah masker adalah face shield. Oh iya itu. Aku nggak pakai masker karena aku udah pakai face shield. Itu salah banget. Merasa aman. Itu salah banget. Karena face shield itu kan dia cuma apa ya, hanya lapisan saja yang di depan yang sebetulnya supaya droplets itu kalau muncrat nggak langsung ke wajah kita. Tapi kan dia masih punya rongga-rongga di samping kanan kiri atas bawah yang bisa tetap droplets itu yang masih ada mikro droplets yang kecil-kecil yang masih berterbangan dengan udara, dia masih bisa terhirup oleh kita. Hati-hati gitu. Karena kita kalau ngomongin virus itu kecil banget, Tidak terlihat. dan tidak terlihat. Dia bisa terbawa oleh angin dulu sebelum dia jatuh ke permukaan. Dan apalagi sekarang ya Mbak, face shield aja pun macamnya banyak banget gitu. Yang awalnya panjang hingga menutupi dagu gitu, sekarang lama-lama kok cuma semata gitu. Nah itu banyak juga tuh digunakan tuh Dok. Mungkin gimana tuh ya himbauannya untuk mereka pakai face shield tetap harus pakai masker ya Tetap Dok ya? harus pakai masker karena masker yang paling penting melindungi pintu keluar dan Fungsinya pintu tadi masuk ya. dari virusnya. Utamanya masker. Gitu. Cuma mungkin kadang-kadang orang gini, kan aku udah tes nih, udah pasti yakin negatif gitu ya. Karena udah pasti yakin negatif, ya udah aku mau pakai face shield aja. Ya boleh orang negatif gitu kan. Cuma kalau ternyata kita belum tahu kanan kiri kita nih positif atau negatif, terus kita memutuskan pakai masker, itu resiko tinggi. Apalagi misalnya kita bertemunya rapatnya di satu ruangan tertutup. Nah, itu dia yang bahaya. Masih tetap ada resikonya. Nah, jadi saran saya ya masker aja lah, jangan face Kalau shield. anak-anak Dok, kan agak susah tuh ya, nafasnya susuk. Nangis yang ada minta dibuka, karena mereka nggak betah gitu. Nah ini antisipasinya mungkin biar kita melindungi anak-anak. Itu gimana Dok? Tetap masker. Kalau anak-anak memang sebaiknya kan pakai masker diperuntukkan, direkomendasikan untuk anak di atas 2 tahun. Ya, 2 tahun ke atas. Akan nyamannya kalau mereka juga dapat sebetulnya masker medis untuk anak-anak. Tapi kalau ternyata nggak ada masker kain, yang akhirnya apa syaratnya anak itu bisa bernafas dengan nyaman atau enggak? Karena kalau nggak dipelorot-pelotin juga kan, sama aja gitu. Jadi tetap tanyakan apakah bisa bernafas dengan nyaman atau tidak, dan diedukasi umur 2 tahun. Nah terus kalau di bawah 2 tahun gimana perlindungannya? Kalau ternyata usia 1 tahun itu juga udah bisa dipakein masker dengan pengawasan, ya pakein aja. Tapi kalau emang nggak bisa, taruh di stroller atau di gendongan yang menghadap ke kita. Supaya anginnya itu tuh dia nggak jadi tameng kita malah, tapi kita melindungi dia gitu. Jadi harus anak-anak tuh digendong ngadep ke kita di bawah 2 tahun atau strollernya ngadep ke kita. Gitu, itu akan jauh lebih aman, dan kalau bisa dikasih tudungan penutup tuh kelambunya gitu. Ini pertanyaan terakhir. Kalau ini kan sekali pakai ya Dok. Kalau kain dicuci lagi. Iya. Itu bisa dipakai orang lain atau maksudnya dalam lingkup keluarga ya Dok ya? Atau kalau warna merah, kuning, hijau itu udah pasti punya aku. Kamu putih-putih semua. Nah itu gimana Dok? Akan sangat jauh lebih baik kalau setelah dicuci itu juga dipakai dengan orang yang sama dari sebelumnya. Gitu ya, akan menghindari lah gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa, ya yang penting kan sudah yakin dicuci bersih. Tapi saya sangat menganjurkan setiap orang itu punya maskernya masing-masing. Gitu, itu akan kayak kita pakai baju lah, kayak pakai baju dalam. Kayak pakai daleman nih ceritanya. Kan daleman kan nggak mungkin kita ganti-gantian, habis itu pakai dia, habis itu enggak kan. Ini adalah masker tuh seperti halnya juga pribadi kita. Jadi kalau emang itu punya kita, ya kita saja yang pakai seterusnya. Lebih riskan nggak ya Mbak ya? Karena kan ini bakteri di mulut. Iya. Itu
kita kalau harus pakai punya orang lain kan. Nah misalnya gini, dengan sabun mati sih bakteri virusnya, tapi kan kalau serat kain atau apa itu kan dia kadang-kadang masih nyangkut tuh bangkai virus dan bakterinya. Seandainya masih nyangkut kan itu kan identitasnya bakterinya dia bukan bakteri kita. Terus gitu. kita hirup gitu. Dan yang itu mati sih mati dengan sabun, cuma bangkainya itu kan masih ada gitu. Seandainya Lebih ya. baik ya punya sendiri masing-masing dipisahkan pribadi lah gitu ya. iya. Apalagi Kan masker jauh ini lebih kan bagus. riskan banget ya, utama deh buat pelindungan diri kita, jadi ya udahlah ya jangan di Ya soalnya kalau keluarga kan kadang Sharing. suka gitu kan. Iya. sharingnya. Habis itu pakai bapaknya ke kakaknya itu. taruh gitu kan, terus Yang anaknya ada tinggal aja ngambil gitu. gitu. Iya, Heeh. jangan sih, sebaiknya ada identitas gitu Oke, masing-masing. Makanya buat ibu-ibu supaya nggak dipakai-pakai para suami, belinya gambar kembang. Jadi nggak mungkin salah yang batik-batik ambil. kembang. Iya. Jadi udah pasti nggak salah ambil suami. dipilihin dibedakan gitu ya. Heeh. Pak, pokoknya ini warna ini punya kamu, ini punya pakainya nggak boleh ketuker gitu. Kan suami nggak mungkin pakai yang kayak kita gitu kan, kembang-kembang. Itu nggak mungkin. Malu. Ini punya kamu pokoknya warna hitam sama putih, udah selesai. Warna gitu. netral. Benar. Oke Dok, mungkin ada yang dokter mau yang harus sampaikan sampaikan, ke Dok. pemirsa untuk apa sih masker dan prokes itu, gimana caranya mereka untuk tetap menaati di situasi pandemi ini? Oke, nah untuk seluruh rekan-rekan masyarakat Indonesia semua, para teman-teman milenial, ayo deh kita ini penggerak untuk betul-betul mengendalikan peredaran dari virus COVID-19 ini. So untuk semuanya marilah kita disiplin untuk menggunakan protokol kesehatan dengan benar, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan benar dan menjaga jarak aman. Karena dengan ketiganya kita lakukan bersama, kita insya Allah akan selalu sehat dan produktif selama pandemi COVID-19 ini. Itu aja. Oke. Jadi tetap sehat dan tetap bahagia. Dan Betul. ingat pesan Ibu, 3M. 3M, Memakai 3T masker, dan 2K. Iya, Yes. mengurangi 2K itu. Hindari Mengurangi 2K. Oke, kalau kayak gitu Dokter Grace, terima kasih banyak untuk waktunya nih, kita udah ketemu lagi. gitu Nanti ya. mungkin kita undang lagi gitu Jangan ya. kapok-kapok ya Dokter ya. Siap dengan senang hati. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, Selalu. untuk dokter dan Amin, untuk kita sama-sama. semua ya. Semoga kita bisa segera melewatin ini Benar. semua bareng-bareng ya Dok ya. Betul. Udah vaksin, prokesnya bener, landai, Landai. kita happy. Happy, kita bisa kembali normal. Kita bisa itu kembali dia. normal. Jadi kita nih bisa jadi agent of change untuk menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan perekonomian Indonesia kita. Tentunya, Tuh. karena Mata Indonesia ini salah satu pendukung ya. Iya. Oh iya Harus kan? Harus menjadi pendukung gitu untuk vaksinasi harus. Kalau memang dapet lotre untuk ikut vaksinasi, nggak usah Iya. takut. tuh. Ya Yang kan? belum dapat 3M-nya, prokesnya dijalanin yang benar. Setidaknya kita sayang sama diri kita sendiri, berarti kita juga sayang sama orang lain gitu ya Dok ya. Benar. Oke, Oke. siap. Kita Oke, break gitu. dulu. Kita break. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya, akan bahas apa? Ya makanya tetap di Radio MI ya Mbak. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Matanya Indonesia.